hidung yang lebar, mekar, pengen diubah menjadi mancung. Dagu yang gepak pengen dibuat lancip dan sedikit bergelombang. Pipi yang tembem pengen dibuat tiris. Bila kamu tidak bersyukur alias kufur atau mengingkari nikmat Allah, maka sungguh azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Apa bentuk azabnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul wa'dul amin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sobat Gema Pos yang mulia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita dapat berjumpa kembali melalui tayangan Gema Pos dengan portal Khazanah. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gema Pos yang terhormat, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang oplas atau operasi plastik. Sebelum kita kupas masalah itu, kami mengajak kepada seluruh sobat Gema Pos untuk like, komen, dan subscribe. Oplas atau operasi plastik adalah satu tindakan medis untuk merekonstruksi bagian-bagian tubuh atau organ manusia, terutama di bagian wajah. Sekarang sedang marak banyak dilakukan oleh kalangan artis, selebritis, atau kaum sosialita untuk mempercantik diri, membuat makin ganteng. Hidung yang lebar, mekar, pengen diubah menjadi mancung. Dagu yang gepak pengen dibuat lancip dan sedikit bergelombang. Pipi yang tembem pengen dibuat tiris dan sebagainya, sehingga pemiliknya atau pelakunya merasa lebih pede dengan tampilan baru itu. Saudara-saudara sekalian, sobat Gema Pos yang terhormat, itu boleh dilakukan apabila memang itu darurat, artinya penting demi kesehatan. Misalnya orang itu tulang hidungnya memang bengkok,
apa kena benturan, atau memang sejak lahir sehingga pernapasan menjadi terganggu, penampilan juga membuat orangnya minder, maka itu boleh dilakukan tindakan operasi seperti itu. Atau luka bakar wajah, habis terkelupas kulitnya, bahkan bagian-bagian dagingnya, sehingga harus diambil tindakan operasi plastik. Akan tetapi bila tidak hal seperti itu, hanya sekedar untuk mempercantik diri, membuat lebih ganteng, dalam Islam itu tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita dengan bentuk yang paling sempurna, proporsional. Dalam surat At-Tin ayat yang keempat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, bentuk yang terbaik. Akan tetapi manusia pada dasarnya suka melampaui batas. Kasih hidung yang proporsional sesuai dengan kondisi alamnya, pengen diubah lebih mancung, pipinya pengen dibuat tiris, yang boleh jadi itu tidak sesuai dengan kondisi alam. Maka mereka melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu dengan resiko baik materialnya, yaitu finansialnya mahal, puluhan juta, juga bisa berdampak negatif. Bila jaringan-jaringan sel itu tidak sesuai dengan aslinya, maka akan mengalami iritasi, infeksi, dan sebagainya. Memang pada dasarnya manusia seperti itu. Innal insana lirabbihi lakanud. Bahwa sesungguhnya manusia itu punya kecenderungan untuk melampaui batas. Batas-batas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam melarang melakukan tindakan oplas bagi yang tidak darurat, tidak dalam keadaan kecelakaan, atau membutuhkan penambalan yang sesuai. Karena itu adalah tipu daya setan sesungguhnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam surat An-Nisa atau surat yang keempat pada ayat ke-118 dan 119. Selengkapnya ingin saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala udhillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falyubattikunna adzanal an'ami wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa may yattahidhi syaitana waliyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Artinya bahwa setan yang dilaknat Allah itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu dan pasti akan kusesatkan mereka dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak,
lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu mereka benar-benar mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya dia menderita kerugian yang nyata. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Sobat Gemapos yang terhormat, setan yang sudah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diusir dari kehidupan surga, maka dendamnya kepada manusia adalah untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus dan menjanjikan angan-angan kosong, fata morgana, dengan keindahan-keindahan yang mempesona. Maka setan itu juga membujuk bagaimana manusia mengubah ciptaan Allah, mengubah yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidungnya diubah, telinganya diubah, pipinya diubah, dagunya juga diubah, wajahnya direkonstruksi. Dan itu sekali melakukan, pengen yang kedua kali, dan pengen lagi. Bahkan sahabat Gemapos yang terhormat, di Jepang ada seorang laki-laki operasi plastik sekali, pengen yang kedua kali, pengen mengubah, bahkan pengen mengubah dirinya menjadi sosok seekor anjing. Na'udzubillah min zalik. Kita bangsa Indonesia, terutama umat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala melarang untuk melakukan perubahan-perubahan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan melakukan perubahan anatomi seperti itu bentuk ketidaksyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat kesempurnaan yang diberikan ini. Dalam surat Ibrahim atau surat ke-14 ayat yang ke-7, Allah menyatakan, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian, wahai manusia, bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, maka sungguh kata Allah, akan aku lipat gandakan kenikmatan tersebut. Dan sebaliknya, bila kamu tidak bersyukur alias kufur atau mengingkari nikmat Allah, maka sungguh azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Apa bentuk azabnya? Dagu yang dioplas semakin memanjang, semakin membengkak. Bibir yang disulam menjadi lebih doer dan kemudian berbentuk yang tidak karuan. Sehingga ada ketidakpuasan di dalam dirinya, sehingga ingin melakukan lagi dan menghambur-hamburkan harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sahabat Gemapos yang budiman, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari sifat berlebihan, dari merasa kurang ganteng, dari merasa kurang cantik, tidak mensyukuri nikmat Allah tersebut. Karena begitu kufur atas nikmat Allah, Allah akan mengazabnya. Na'udzubillah min dzalik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.